Halo Sobat Cihos, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Halo Dokter Budi. Halo, Dokter apa lagi kabar? ini ya dok, di Papua ya dok? Oke, ini jadi ada pertanyaannya kayaknya buat saya dulu nih dok. Nanti saya bantu kalau ada pertanyaan buat Dokter Budi ya dok. Yang pertama, apa Iya, iya, iya. bedanya minyak canola, minyak kelapa sawit, minyak jagung? Pertanyaan kedua, berapa kalori yang dibutuhkan bagi wanita yang sedang berdiet? Oke, saya coba jawab ya. Jadi perbedaan dari minyak canola, minyak kelapa sawit, dan minyak jagung yang pasti satu sumbernya. Kalau canola kan dari kanolanya, terus kalau minyak kelapa sawit dari biji canola, bunga canola, terus kalau kelapa sawit ini dari kelapa sawit, jagung dari jagung. Nah, sebenarnya semuanya ini kalau dari kalori itu tetap hitungannya sama ya dari minyak ini. Satu sendok teh itu sekitar 50 kilokalori dan mengandung lemak juga. Tapi perbedaannya ada keuntungan-keuntungan tertentu. Misalnya di kelapa sawit ini ternyata dia memiliki titik bibit yang lebih tinggi sehingga untuk dipakai nggak kenapa-napa. Terus untuk minyak jagung, sebenarnya minyak jagung ini mungkin dia tidak mudah untuk berubah menjadi minyak jenuh. Ya, jadi itu keuntungannya. Kalau di canola kita bisa dapatkan ini sebenarnya dari pufanya. Jadi di lemak itu ada dibagi jadi yang namanya monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid atau pufa, sama saturasi sulfa atau saturasi fatty acid. Nah, yang jelek itu adalah yang saturated atau lemak yang saturated atau sulfa. Jadi memang harus perbandingannya tetap ada. Paling tinggi itu mufa-pufanya lebih tinggi daripada si sulfa. Sulfanya harus lebih rendah. Nah, sebenarnya minyak ini kalau enggak diolah atau enggak dipanaskan, dia tuh sebenarnya enggak kenapa-napa, bagus-bagus aja. Tapi karena dipanaskan, kan kadang-kadang akan merubah minyak ini akan menjadi minyak yang saturated dan itu tidak baik untuk kesehatan. Dan itu yang saya sebutkan, jadi kelebihannya minyak canola ini bisa tinggi akan pulpa. Terus kalau misalnya si olive oil itu dia baiknya ada kandungan mufanya omega 3 ini juga. Terus kelapa sawit sebenarnya minyak aja, cuma kalau kelapa sawit dia untuk pemanasannya lebih tinggi titik bibitnya. Untuk minyak jagung sebenarnya sama sumber dari pulpa juga ya. Cuma paling tinggi memang di minyak canola. Terus kalori yang dibutuhkan bagi wanita yang sedang berdiet, jadi kalau lagi diet itu namanya sifatnya personalized. Jadi tiap orang beda-beda. Misalnya kalau saya diet dengan berat badan saya, tinggi badan saya, dengan pekerjaan saya, kebutuhannya mungkin kalau saya mau turunin kalori, mungkin saya di 1.200. Nah, misalnya ada siapa nih? Misalnya ada host kita mau diet, kan tinggi badannya berbeda, usianya berbeda, aktivitas hari-harinya berbeda. Tentu ketika kita mau turunkan kalori, itu kebutuhan kalorinya juga berbeda-beda. Jadi nggak ada patokan kalau mau berdiet berapa. Dan itu selalu berubah-ubah kalau lagi diet. Nggak setiap hari pasti segitu. Jadi kalau misalnya ada yang very low kalori diet, sekitar 800 sampai 1.000 kilokalori, itu juga nggak boleh jangka panjang. Biasanya hanya boleh dilakukan sekitar 16 minggu. Karena kalau jangka panjang, nanti efeknya itu kan kalorinya sangat rendah. Takutnya dia kekurangan berbagai vitamin, nanti gangguan elektrolit, dan juga nanti ada gangguan di tubuh lainnya. Jadi memang untuk yang sedang berdiet mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter dahulu, dokter spesialis gizi untuk tahu nih kebutuhan kalorinya bagaimana, sesuai kondisi penyakitnya bagaimana apabila ada. Dan selain dia tentunya tentu harus dilakukan juga dengan olahraga dan itu nggak boleh sama sekali dilepaskan karena kalau diet aja tanpa olahraga kita nggak bisa memacu metabolisme kita biar kerjanya baik bagaimana. Nah kalau buat olahraganya nanti bisa mungkin dijawab ke dokter Budi ya kalau misalnya yang kalau lagi diet gimana dok caranya. Terus eh, mungkin tanya dokter Budi dulu deh sekalian. Mungkin ini lagi diet nih dok, pasiennya Ibu Sinta Kristiani. Kalau lagi diet, olahraga bagusnya kayak gimana dok? Dokter Budi? Ya, halo. Ya, kalau misalnya kita bantuin pasiennya nih dok, pasien Ibu Sinta, kalau dia mau berdiet kan tadi udah naik kalorinya dok. Kalau olahraganya yang cocok kalau lagi berdiet bagaimana sih dok sebenarnya? Oh iya. Baik, terima kasih para pemerhati, para pencinta dan para pegiat olahraga.
Jumpa lagi dengan Dr. Budi Adriskanda, spesialis kedokteran olahraga. Menjawab pertanyaan Ibu Sinta ya. Ya, Bu Soal Sinta. Kan olah. tadi dia nanya dok kalori ke saya. Kalau olahraganya gimana nih dok? Sedang berdiet ya Bu? Iya, kalau lagi diet. Ya, ini suaranya kecil sekali ya, jadi Oh kurang iya, kalau terdengar lagi sama diet saya. dok. Heeh. Nah, jadi untuk olahraganya, yang penting begini. Yang penting seluruh aktivitas sehari-hari dikerjakan ya. Jadi kita nanti akan bedakan antara aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga ya. Oke, baik Nah, dok. jadi pada aktivitas fisik sehari-hari dilakukan seperti biasanya ya, jangan ada pengurangan volume maupun intensitasnya. Kemudian pada latihan fisiknya dicoba dengan latihan fisik yang sederhana saja ya. Misalnya yang bisa kita kerjakan adalah jalan kaki ya, atau misalnya ya sedikit jogging gitu ya, atau bersepeda masih bisa dilakukan ya. Iya. Nah, nanti maksudnya kalau kita sedang berdiet itu kan maksudnya agar keseimbangan antara intake sama outputnya yang dikeluarkan itu harus seimbang sehingga terjaga keseimbangan kalori. Tapi kalau sedang diet biasanya justru pemasukannya lebih sedikit ya daripada yang dikeluarkan. Maka dalam hal ini olahraga adalah hal yang akan menambah pengeluaran dari kalori. Iya Ya. betul, karena kalori defisit ya dok, kalau misalnya kita lagi Ya, diet gitu, makanya tidak hanya butuh dari makanan aja, olahraga juga penting ya dok. betul, betul. Iya. Jadi kalau misalnya hanya diet saja mungkin ya membantu menurunkan berat badan misalnya ya. Hanya mungkin keseimbangan kalorinya itu masih masih kurang gitu ya dibandingkan kalau disertai dengan olahraga, karena dengan olahraga itu akan menambah pengeluaran kalori ya. Jadi artinya diet ibu akan lebih efektif lagi ya, lebih efektif lagi. Oke baik dokter Budi, makasih banget buat bantuannya. Ini udah ada pertanyaannya satu, mungkin kita bisa kembalikan ke host dulu kali ya dok, nanti Iya. agar sekalian nyambung nih dok, buat hidup sehat kita, topik kita hari ini, bagaimana untuk aktivitas fisik yang baik selama masa pandemi. Saya kembalikan ke host, nanti kalau ada pertanyaan buat kita berdua, kita jawab lagi dok. Boleh. Terima kasih Ya. Dokter Ella Sama-sama. bantuannya. Oke, selamat siang Dokter Budi. Selamat siang. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, dokter, Ya. hari ini Sobat Ciho sudah penasaran banget nih soal pemaparan dari Dokter Budi tentang cara menjaga kebugaran di masa pandemi 19 ini. Jadi mungkin Dokter Budi bisa memberikan pemaparan yang lebih detail kepada Sobat Cihos. Gimana sih cara-cara untuk tetap bisa bugar di masa pandemi 19 ini? Tadi kan dari Dokter Ella udah kasih tahu nih nutrisi-nutrisi apa aja nih yang bagus nih, yang harus kita konsumsi di masa pandemi 19 ini. Nah sekarang Sobat Cihos penasaran nih dari Dokter Budi. Iya. Soal kebugaran. Baiklah. Selamat petang semuanya. Ya. Halo para pemerhati, para pecinta dan para pegiat olahraga. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi Adriskanda, spesialis kedokteran olahraga dalam acara Talk Show Kesehatan Olahraga yang diselenggarakan oleh Cihos ya, atau Ciputra Hospital. Nah, kali ini tema yang ingin saya tampilkan adalah tetap bugar di masa pandemi COVID-19. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat apa itu yang disebut sehat, sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial ya. Jadi tidak terbatas dari bebas dari penyakit ya, itu namanya sehat. Tapi di atas itu lebih dari sehat adalah bugar ya.
Kebugaran adalah merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, ya. Jadi kita tetap rasa nyaman, enjoy gitu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Tidak ada rasa kelelahan yang berarti atau yang berlebihan. Slide berikutnya. Nah, ini kalau misalnya dari pihak kesehatan misalnya melakukan upaya-upaya kesehatan itu biasanya mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang paling besar porsinya justru di area promotif. Nah, olahraga ini adalah salah satu upaya promotif ya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kemudian tadi seperti sudah dikatakan bahwa selain sehat dan bugar, tujuan kita bekerja, tujuan kita misalnya untuk pelajar itu bersekolah, tujuan dari orang-orang yang bekerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi. Nah, ini hanya akan dihasilkan apabila tubuh kita dalam keadaan sehat dan juga bugar. Selanjutnya, slide berikutnya ya. Halo? Iya dok, sebentar dok. Next slide. Iya, Next slide. Sebentar dok. Iya, iya, iya. Delay lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat sebuah bis antar kota antar provinsi kalau di sini ya, di dalam bis itu kan ada dua unsur penting yang mengendalikan biasanya ya kalau di kita. Pertama driver atau supirnya, yang kedua kondektur atau kernet ya. Slide berikutnya. Nah, apabila kita lihat itu pada faktanya bahwa kernet bis itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan lebih daripada supirnya ya. Baik itu naik turun kendaraan, kemudian memanggil-manggil calon penumpang, kemudian menaik turunkan bagasi dan sebagainya. Itu pada kenyataannya ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan, mana yang lebih bugar ya, supirnya ya atau kernetnya? Ya. Karena dalam hal ini kita ingin membandingkan ya, mana di antara supir dan kernetnya atau kondekturnya yang lebih bugar ya. Ternyata ya, slide berikutnya. Nah, ternyata kondekturnya itu lebih bugar ya. Karena apa? Karena lebih banyak melakukan aktivitas fisik ya untuk mendapatkan kebugaran. Jadi kuncinya adalah physical activity untuk mencapai kebugaran. Selanjutnya. Nah, mirisnya kondisi sekarang ini adalah suatu keadaan di mana kita terutama masyarakat kita adalah suatu keadaan yang kurang beraktivitas fisik ya. Istilahnya mager ya atau malas bergerak ya. Itu biasanya disebabkan kenapa? Karena mungkin teknologi yang belakangan ini semakin canggih ya, telah meninabobokan aktivitas fisik manusia ya.
Jadi membuat manusia, membuat kita semua ya menjadi malas untuk bergerak ya. Kemudian sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah sebuah tantangan ya. Bagaimana justru kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran kita ya. Jadi kita yang harus mengendalikan teknologi itu, bukan teknologi yang mengendalikan aktivitas manusia. Selanjutnya. Nah, di sini saya ingin membedakan apa yang disebut aktivitas fisik, apa yang disebut latihan fisik, dan apa yang disebut olahraga. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada suatu lingkaran besar namanya aktivitas fisik ya, atau physical activity ya, yang warnanya apa ini? Apa kayak hijau-hijau ya. Nah, itu di lingkaran besar ini ada aktivitas fisik. Nah, lingkaran yang di tengah warna biru muda ini adalah latihan fisik. Jadi latihan fisik ini adalah bagian dari aktivitas fisik yang tertentu ya. Tertentu itu dia dibatasi oleh tata caranya ya, kemudian mungkin volumenya dan sebagainya, dan ada tujuannya yaitu untuk mencapai kebugaran ya. Nah, sedangkan lingkaran yang paling kecil itu adalah olahraga. Jadi olahraga ini bagian dari latihan fisik, tetapi dia lebih terbatas lagi karena ada aturan-aturan permainannya ya. Jadi beda dengan latihan fisik ya. Cuma antara olahraga dan latihan fisik ada persamaannya, yaitu tujuan untuk mencapai kebugaran ya. Selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh aktivitas fisik utamanya yang dapat kita lakukan sehari-hari ya, yaitu pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan ayah ya, aktivitas anak-anak ya, terutama di sekolah ya. Nah, ini mencerminkan dari aktivitas fisik kita. Jadi setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi atau kalori itu disebut aktivitas fisik. Sekecil apapun, misalnya tidur ya. Tidur juga termasuk aktivitas fisik meskipun kita tidak melakukan apa-apa ya. Tetapi tetap itu yang namanya jantung berdenyut ya, paru-paru bekerja ya, usus bekerja tanpa kita sadari, itu adalah merupakan aktivitas fisik meskipun yang paling ringan ya. Selanjutnya. Nah, sedangkan latihan fisik adalah bagian dari aktivitas fisik yang mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari latihan fisik. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan latihan fisik, antara lain jalan kaki ya, atau jogging ya, kemudian bisa melakukan hal-hal lain tanpa alat ya, seperti sit up, push up, senam-senam stretching ya, sampai kepada senam aerobik dan bersepeda atau berenang ya. Nah, itu merupakan bagian dari latihan fisik untuk mendapatkan suatu kebugaran. Selanjutnya. Nah, sedangkan olahraga ya, selain mendapatkan atau bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, juga di dalam bentuk permainannya itu ada aturan-aturan tertentu ya. Seperti pada bulu tangkis ada aturan-aturan apa yang disebut bola itu keluar, apa yang disebut smash itu masuk, atau bagaimana cara mendapatkan perhitungan angkanya. Nah, itu disebut olahraga. Jadi suatu bentuk permainan, tapi tetap ada unsur untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi nanti olahraga akan dibedakan dengan olahraga yang nomor-nomor olimpik, artinya yang biasa diperlombakan ya.
pada event-event besar nasional maupun dunia. Sedangkan ada juga nanti olahraga yang benar-benar tradisional, ya. Jadi ada nomor-nomor olahraga yang tradisional. Slide berikutnya. Nah, kapan aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga bisa dilakukan dan di mana, ya? Nah, ini akan menjawab tantangan kita semua bahwa semua kegiatan aktivitas fisik itu dapat dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di sekolah, ya, bisa di perjalanan, bahkan di tempat pekerjaan, ya, mengisi waktu-waktu senggang, ataupun seperti sekarang ini di saat atau di masa pandemi, ya, dapat kita melakukan olahraga, ya, tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, nah, latihan fisik, ya, supaya menghasilkan atau berefektif, ya, menghasilkan sesuatu bagi tubuh, ya, tidak hanya kita merasakan kelelahan atau keletihan atau nyeri-nyeri badan misalnya pada saat latihan atau capek, ya, tapi ada hasil yang ingin kita raih, yaitu kebugaran. Sebaiknya latihan fisik itu harus dilakukan secara baik, ya, secara benar, secara teratur dan secara terukur, ya. Jadi istilahnya BBTT, ya. Jadi latihan fisik itu harus baik, benar, teratur dan terukur. Apa yang disebut latihan fisik yang baik itu? Latihan fisik yang baik adalah latihan fisik yang biasanya dimulai sejak usia dini, ya. Jadi bertahap. Kemudian latihan fisik itu tidak membebani tubuh, tidak menyakiti tubuh, ya. Dan latihan fisik itu dilakukan pada kondisi badan kita memang sehat, ya. Kalau kita demam, jangan melakukan latihan fisik, ya. Atau kalau ada kontraindikasi untuk melakukan latihan fisik, itu kita tidak melakukan latihan fisik. Ya, itu yang disebut latihan fisik yang baik. Nah, sekarang apa yang disebut latihan fisik yang benar? Latihan fisik yang benar adalah latihan fisik yang terencana dan ada tahapan-tahapannya. Biasanya untuk melakukan suatu latihan fisik, orang akan memulai dengan pemanasan, ya, atau warming up. Biasanya dilakukan 5-10 menit, ya. Nah, kemudian baru memasuki gerakan inti, ya. Dalam senam ya disebut senam, intinya senam, ya, itu biasanya antara 20 menit sampai 60 menit. Dan ini mungkin nanti harus dilakukan bertahap, ya. Jangan orang yang baru melakukan olahraga atau baru melakukan senam langsung 60 menit. Itu akan menimbulkan efek yang tidak baik, bahkan mungkin akan drop out, ya. Tidak mau lagi untuk berolahraga. Nah, sedangkan latihan fisik yang teratur yaitu latihan fisik yang dilakukan terjadwal, ya. Misalnya seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali, atau seminggu 5 kali. Nah, tergantung permulaannya. Bahkan mungkin bisa saja seminggu untuk lebih dulunya, yaitu seminggu sekali, ya. Baru sesudah badan kita adaptasi, kita juga menyesuaikan diri, baru bisa ke seminggu 3 kali. Nah, sedangkan latihan fisik yang terukur adalah latihan fisik yang menggunakan denyut nadi sebagai tolok ukurnya, ya. Nanti ada latihan fisik dengan intensitas ringan, ada kriteria latihan fisik dengan intensitas sedang, ada kriteria latihan fisik dengan intensitas berat, ya. Nah, itu nanti diukur dari denyut nadinya. Slide berikutnya. Nah, ini sebagai keterangan lanjutan dari latihan fisik yang terukur, ya. Nah, biasanya
kita mematok intinya itu latihan intinya selama 20 sampai 60 menit ya. Bertahap. Jadi untuk yang baru memulai olahraga, baru mau memulai aktivitas fisik, latihan fisik itu 20 menit dulu. Nah, mungkin nanti 2 minggu ke depan ya dinaikkan jadi 30 menit. Kemudian selanjutnya 2 minggu lagi dinaikkan jadi 40 menit dan seterusnya bisa sampai maksimal 60 menit ya dalam satu sesi latihan. Kemudian intensitas latihan sesuai dengan zona ya. Nah, zonanya nanti ada zona ya ringan ya yang tadi disebutkan, ada zona sedang, ada zona tinggi atau berat ya. Nah, nanti nadi yang diukur adalah denyut nadi maksimalnya ya. Apa yang disebut denyut nadi maksimal? Denyut nadi maksimal itu adalah 220 dikurangi umur ya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Nah, ini contoh ya. Apabila kita berusia 40 tahun ya, maka maksimal heart rate-nya atau denyut nadi maksimalnya adalah 180 kali per menit ya. Jadi 220 dikurangi 40, 180. Nah, yang disebut dengan intensitas ringan adalah apabila pada latihan inti itu kita mengukur denyut nadinya atau kita melihat dengan alat ya, kalau misalnya di treadmill itu ada alat monitor nadi, nah itu kurang atau sama dengan dari 63% ya. Jadi kalau 63% dari 180 sekitar 113. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 63 itu disebut intensitas ringan. Artinya kalau kita lari di atas treadmill atau bersepeda, kita akan merasa masih santai ya. Artinya di saat latihan itu kita masih bisa bernyanyi-nyanyi, kita masih bisa bersiul, bahkan kita masih bisa ngobrol dengan teman sebelahnya ya. Itu intensitasnya masih ringan. Nah, apabila memasuki intensitas sedang, yaitu denyut nadi 64 sampai 76%, itu nadinya berkisar antara 114 sampai 137 untuk usia 40 ya. Kita contohnya 40 tahun. Nah, di intensitas sedang ini biasanya yang bersangkutan sudah mulai agak terengap-engap gitu ya. Udah mulai diajak ngobrol juga udah kadang jawab, kadang tidak ya. Kemudian apalagi bernyanyi ya mungkin sudah tidak sanggup lagi ya. Kemudian apalagi bersiul ya, itu mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, apalagi dengan intensitas berat, nadi lebih dari 138 ya. Atau mungkin dalam persentasenya di atas 76% itu jangankan untuk bernyanyi ya, ditanya saja namanya ataupun alamatnya dan sebagainya tidak akan bisa menjawab ya, karena dia sudah terengah-engah ya, kecapean. Berikutnya, jadi mungkin penjelasan awal seperti itu. Silahkan mungkin ya kalau ada yang ingin kita diskusikan atau ingin interaktifkan, silahkan. Ya, terima kasih Dokter Budi pemaparannya soal cara menjaga kebugaran di masa pandemi ini. Nah, buat Sobat Cihos, tadi kan pasti udah dengar ya apa aja sih pemaparan dari Dokter Budi dan pastinya itu bagus banget pemaparannya. Nah, sekarang kalau misalkan yang ada pertanyaan, boleh nih diajukan di kolom komentarnya buat Dokter Budi dan juga Dokter Ella. Oke, di sini Dok ada pertanyaan dari Ibu Putri Nurul. Nah, ini pertanyaannya.
Siang dok, saat masa pandemi ini saya lagi hamil dengan BB yang dianjurkan untuk meminim asupan kalori. Apakah makanan dengan proses cara pengolahan sayur setengah matang yang dipraktikkan tersebut aman untuk saya konsumsi? Ini mungkin pertanyaan lebih untuk ke dokter. Mohon maaf, saya kurang mendengar ya, karena kebetulan di luar juga hujan. Ya, saya ulangin pertanyaan sekali lagi ya dokter. Ya, Oke, ini pertanyaan dari Ibu Putri Nurul. ya, Yang dok, saat masa pandemi ini saya lagi ya. hamil dengan berat badan yang dianjurkan untuk meminim asupan kalori. Apakah makanan dengan proses cara pengolahan sayur setengah matang yang dipraktikkan tersebut aman untuk konsumsi? Seperti itu. Jadi ini pertanyaan untuk dokter Claresta ya. Bisa dijawab dokter? Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi ini ada nanti di bawahnya kayak nyambung juga nih tentang olahraga ya. Ya, apa ya? Jadi pertanyaannya. Jadi kalau untuk selama hamil, memang kan yang dilarang itu adalah bahan makanan mentah. Tapi sebenarnya yang perlu ditakutkan itu kalau sayur-sayuran sama buah-buahan kan mentah juga nih. Nanti kalau dimasak, yang penting ada cara penyuciannya supaya apa? Kan kadang-kadang disemprotkan pestisida itu yang berbahaya. Jadi kalau bisa sayur-sayuran sama buah-buahan itu dicuci dulu. Bisa pakai sabun yang khusus untuk mencuci sayur-sayur buah-buahan. Jadi kalau untuk makan salad itu nggak kenapa-napa, masih sehat karena memang sayur ini kalau diolah itu memang nggak boleh terlalu matang karena nanti bisa merusak dari vitamin-vitaminnya, bisa merubah komposisi di dalamnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan itu bahan-bahannya mentah tuh, tomatnya mentah atau cuma buat ningkatin likopennya, jadi saya panaskan sedikit. Terus kayak timunnya mentah, seladanya mentah. Itu boleh dimakan, tapi kita harus tahu dicucinya secara bersih. Jadi bisa dibantu dengan cara pakai sabun yang khusus untuk sayur dan buah. Terus yang tidak boleh itu mentah-mentah itu adalah sebenarnya yang kayak seafood yang mentah karena takutnya mengandung merkuri, itu yang berbahaya dan juga mengandung adanya bakteri-bakteri yang bisa tumbuh di makanan yang fresh atau seperti daging yang fresh, ikan yang fresh itu tanpa yang mentah, itu yang ditakutkan karena nanti kalau adanya infeksi bakteri nanti kan tidak baik untuk masa kehamilan. Jadi kalau salad-salad asal kita membersihkannya dengan baik itu nggak kenapa-napa. Terus di bawah juga ada pertanyaannya mungkin sekalian sama yang ibu hamil ya, yang Ibu Rina Yulianti. Mungkin ini ke Dokter Budi. Dok, kalau olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil seperti apa jenisnya dan berapa lama, Dok? Ya. Kalau baik. Ibu hamil. Saya jawab ya. Iya, Dok. Ya. Jadi untuk ibu hamil memang harus dibedakan antara kehamilan muda ya dan kehamilan sudah menjelang aterem gitu ya, hampir masak ya. Nah, untuk hamil muda mungkin memang harus dihindari dulu gerak-gerakan yang eksplosif ya. Misalnya gerakan memutar ya atau gerakan-gerakan ada yang istilahnya agak-agak meloncat gitu ya, nggak boleh itu ya. Jadi tetap gerakan-gerakan dilakukan tapi dengan gerakan-gerakan ringan ya. Dan mungkin kalau kita hitung denyut nadinya tadi, kita ambil yang di zona ringan saja ya. Jadi kurang dari 64% dari denyut nadi maksimal ya. Nah, apabila kehamilan sudah bertambah, misalnya di mana janin juga sudah mulai kuat ya di dalam rahim, itu mungkin intensitas bisa kita naikkan ya. Hanya tetap gerakan-gerakan memutar, gerakan-gerakan loncat ya itu harus dihindari ya. Jadi tetap kebugaran kita ingin capai ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin, kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kebugaran ya. Oke. Baik, Dok. Jadi satu lagi, Dok, saya juga mau sekalian nanya nih, Dok, karena banyak pasien-pasien saya ibu hamil, dia karena berat badannya sebelum hamil juga tinggi, jadi kan selama hamil disuruh diet nih. Nah, kalau biasa kan saya ada edukasi kalau pasien yang hamil saya suruh berolahraga tuh, Dok.
yang Ya, buat turunin berat badan. Jadi bukan buat yang biasa-biasa aja nih, bukan pasien dengan hamil nggak ada masalah, tapi pasien dengan hamil dengan kelebihan berat badan yang dia juga nggak boleh naik terlalu tinggi dan dia juga harus turunin dulu awalnya ini. Itu jadi sama juga ya dok, kita harus ngelakuin olahraganya apa yang intensitas ringan aja dia udah bisa bakar lemaknya, masa lemaknya udah bisa, atau gimana nih dok? Apa mesti nggak karena dia hamil ya udah nggak kenapa-napa, nggak sampai 60-80% gitu dok ya, tadinya tuh dok. ya. Jadi tetap olahraganya tadi intensitasnya dikendalikan. Oh, Nah, kemudian artinya untuk berat badan juga mungkin bisa juga di apa ya diatur mungkin ya. Jadi iya jangan mungkin buat terlalu diaturnya. terlalu besar kehamilannya gitu ya. Tapi kita juga memang harus mengetahui kondisi kesehatan sebelumnya. Biasanya pada penderita-penderita diabetes saat hamil juga kadang-kadang bayinya besar ya. Iya. Ya, jadi tapi biasanya kalau normal tidak menderita diabetes, nah itu bayinya masih bisa juga kita atau kehamilannya ya berat badannya saat hamil itu bisa dikendalikan dengan olahraga. Oke, baik. Berarti tetap bisa olahraga, cuma jangan yang eksplosif gitu kali ya dok, karena sesuai Iya, umur kehamilan. Jadi tetap kalau saya saranin aktivitas fisik tetap bisa ya dok ya. iya, iya, iya. Oke. Terus balik ke host lagi, mau pertanyaan yang mana lagi? Oke, selanjutnya Ya, ini pertanyaan untuk Dokter Claresta. Apa fungsi mengkonsumsi makanan bernutrisi dalam pencegahan penularan COVID-19? Oke, jadi mungkin bukan dari pencegahan penularan, tetapi terlebih supaya satu kita jaga imunitas kita supaya kita nggak terkena. Jadi kalau kita terkena bukan yang nularin ya, jadi gitu. Jadi begini, makanan nutrisi itu sebenarnya kan gini, makanan itu kan merupakan bensin tubuh kita. Yang membangun tubuh kita ini adalah dari apa yang kita makan, itu yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau kita bahan makanannya yang bernutrisi, tentu yang pengolahannya baik, mengandung komposisi yang baik, proteinnya tercukupi, karbohidratnya bukan karbohidrat sederhana, itu akan memberikan efek ke tubuhnya tuh jadi nggak memperberat si kerja tubuhnya selain melawan si virus COVID ini. Satu, misalnya terlalu banyak makan manis-manis atau karbohidrat yang sederhana, itu menyebabkan nanti gangguannya ke insulin. Ya, nah, gangguan insulin ini ternyata nanti bisa jeleknya bisa ke penyakit-penyakit yang lainnya dan juga merusak imun tubuh kita. Imun tubuh kita jadi lebih gampang terkena penyakit. Terus kalau proteinnya kurang, protein gunanya buat apa sih? Satu, protein itu gunanya ternyata dipakai sel tubuh imun kita, imunitas tubuh kita untuk memperkuat imun tubuh. Makanya protein itu sangat dibutuhkan, terutama di masa pandemi. Jadi tidak boleh di skip. Terus kalau sayur-sayuran dan buah-buahan, apa sih gunanya buat melawan si COVID ini? Karena kita main COVID ini mainnya dengan imunitas ya, jadi melawannya juga dengan imunitas karena virus gitu, jadi nggak bisa pakai obat apa gitu juga belum ada obatnya. Sisa sama buah itu mengandung vitamin, berbagai vitamin yang ternyata gunanya buat apa? Buat daya tahan tubuh kita lebih tinggi. Selain itu untuk melawan radikal bebas, karena kan ada faktor kehidupan kita ini seperti adanya paparan debu, adanya virus-virus itu juga akan merusak atau meningkatkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, adanya si vitamin-vitamin ini bisa sebagai antioksidan, jadi untuk mengurangi sel tubuh kita dari kerusakan. Jadi makanya penting banget nih makan makanan yang bernutrisi tinggi di masa pandemi supaya daya tahan tubuh kita tinggi, jadi kita nggak mudah terkena. Nah, kalau ketika terkena pun juga diperlukan makanan yang bernutrisi. Jadi jangan sampai lagi kena mau makan apa segala macam. Coba sedikit-sedikit tetap dipaksakan untuk makan. Gunanya supaya imun tubuh yang lagi berjuang ini tetap punya bensin buat melawan ke depannya, karena kan virus ini tuh perjalanan penyakitnya kita nggak tahu, ada yang awal-awalnya ringan-ringan lalu berat, terus kan virus ini juga merusak badan kita, makanya kita harus tetap makan yang bernutrisi baik untuk mencegah agar imun kita kuat, dan kalau kena pun
kita juga punya backupan buat imun tubuh kita supaya tubuh kita nggak sampai rusak banget. Kalau sudah sembuh pun tentu kita harus apa yang udah rusak perlu kita perbaikin lagi. Tentu makanannya juga harus tetap bernutrisi gitu. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Dokter Claresta untuk pemaparannya, untuk jawabannya sangat bagus ya. Semoga Sobat Cihos yang tadi sudah bertanya bisa mengerti maksudnya ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Fibrianti Puspitorini. Dok, saya mau nanya nutrisi yang baik tapi hemat untuk anak kos di masa pandemi ini, Dok. Oh, oke. Itu untuk Dokter Claresta. Makanan itu sebenarnya nggak segala sesuatu yang sehat itu mesti mahal juga kok. Bahan makanan yang kayak tadi saya praktekkan sebenarnya kan kayak roti bisa beli di supermarket, ada ya kan, dan nggak terlalu mahal juga. Biasa sehari-hari kita juga makan roti juga. Terus untuk masalah hemat sebenarnya adalah kita mesti tahu cara pemasakannya. Jadi kalau kita mau beli di restoran itu juga nggak kenapa-napa, tapi jangan kita beli semuanya goreng-gorengan yang digoreng dengan tepung-tepungan. Jadi pilihlah kalau kita beli makanan yang terutama dipepes atau dibakar atau dipanggang, itu kan boleh. Jadi sama porsinya, jangan terlalu banyak. Jadi perbanyak kalau dalam porsi piring makan, jangan banyakkan lebih karbohidratnya. Jadi karbohidratnya sekitar seperempatnya apa 3/4-nya lagi itu di atasnya itu adalah si sumber protein, sisanya sayur sama buah. Jadi otomatis walaupun anak kos juga masih bisa makan hemat dan sehat juga gitu. Jadi nggak terlalu susah ya sebenarnya untuk makan sehat, cuma asal kita pinter-pinter memilih. Sama mungkin sekalian nyambung ini kali ya, pertanyaannya buat Dokter Budi dari Ibu Oktavia Susilowati, soalnya berhubungan dengan pandemi juga nih dok. Iya. Olahraga apa untuk menurunkan berat badan yang cocok pada saat pandemi COVID yang aman di rumahnya, kayak seperti apa aja sih dok? Oh ya, jadi kalau di rumah ibu punya sepeda statis ya, itu bisa berolahraga dengan pakai sepeda statis ya. Atau kalau kayak misalnya yang kakinya doang itu ada ya dok kalau nggak salah ya. Jadi di rumah juga bisa ya, yang kerek yang kaki atau beli yang ada plus sepedanya juga ada ya dok ya. Iya. Atau misalnya kalau bosan di rumah mau berkeliling di perumahan kan, di komplek misalnya, bisa bersepeda yang berkeliling atau dengan jalan kaki ya. Tapi nanti tetap harus ada rutinitas dan ada terus menerus gitu ya. Jangan baru sehari berolahraga kemudian berhenti gitu. Konsisten ya dok, yang penting ya dok ya, jangan angin-anginan, konsisten. Betul, ya dok. Iya. Iya, soalnya kadang-kadang angin-anginan nggak konsisten, mau pandemi jadi, ya hari ini doang gitu ya dok ya. Ya, jadi kalau angin-anginan begitu nggak akan tercapai kebugarannya. Iya, jadi mungkin yang ada adalah badan pada pegel aja gitu. Ya. Biasa berapa hari sih dok kayak badan pegel gitu dok? Karena beberapa pasien saya suka, aduh nggak mau dok, mau olahraga, habis habis olahraga badannya pegel-pegel gitu. Iya. Jadi memang kalau diajak untuk berolahraga, ya kadang-kadang menemui efek sampingnya saja, yaitu kelelahan dan rasa capek, rasa pegel ya. Tapi sebetulnya kalau memenuhi tadi yang kriteria BBTT tadi, ya itu biasanya akan tercapai kebugaran itu. Dan kalau sudah ngerasa bugar itu kadang-kadang olahraga dipandang sebagai suatu kebutuhan. Jadi akan ada ketergantungan lah kalau tidak berolahraga tuh ada panggilan untuk terus melakukan olahraga gitu. Jadi jangan berhenti atau angin-anginan tadi ya istilahnya ya. Jadi masa pandemi tetap bisa olahraga, iya. Mau di rumah juga bisa, kayak setel YouTube gitu kan juga banyak ya dok sekarang ya sebenarnya ya, kayak ada online gitu masih bisa ya dok, Iya, di rumah bisa aja dengan senam-senam ringan ya, dengan pakai alat-alat sederhana gitu, bisa. Oke dok, makasih dok.
Untuk host boleh berikutnya pertanyaan kalau ada lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk Dokter Claressa, ini dari Bapak Evan Rico. Dok, mau tanya, cowok kan malas masak ya, tapi kan ada sandwich yang frozen di minimarket tuh, kadar protein dan gizinya berkurang nggak sih kalau sandwich frozen gitu, reducing kadar gizi dan proteinnya nggak? Oke, jadi kalau udah di frozen, kan sebenarnya kan nggak frozen banget tuh. Kalau yang di supermarket biasa dia di wrapping, habis itu didinginin. Ya biasa mereka kan juga ada waktu expirednya. Nggak apa-apa, tetap aja dikonsumsi, nggak kenapa-napa. Toh kayak yang tadi saya punya juga sebenarnya kan nggak, maksudnya bisa masuk kulkas juga loh gitu. Memang mungkin dirasanya kurang nikmat kalau lagi anget-anget. Kayak tadi kan saya sebenarnya proses pemasakannya nggak panas-panas langsung dimasak gitu, hanya beberapa kayak dipanasin ya karena saya baru goreng telur, tapi goreng telurnya sebenarnya bisa malam-malamnya juga. Jadi nanti kalau di frozen mungkin jarang ya sandwich di frozen ya, kayak beku gitu kayak jarang, mungkin di chiller nggak kenapa-napa, nilai gizinya nggak berkurang. Kalau di chiller itu gunanya, di chiller itu kan supaya dia nggak cepat rusak. Kalau cepat rusak nanti cepat basi, jadi malahan jadi penyakit ya. Yang jelek itu kalau misalnya makanannya udah basi, tapi dia dengan dicilur tuh jadi dia nggak akan merusak kandungan nutrisi sama proteinnya, atau komposisinya tetap sama. Nah, yang suka merusak itu adalah sebenarnya proses pemanasan. Kalau proses pemanasannya kayak sayur-sayuran terlalu matang, dia jadi beberapa vitamin itu sudah hilang. Kalau protein sih nggak bermasalah ya, cuma proses pemasakan jadi nambah kalori aja. Biasa kalau mau ditambah margarin, mentega, segala macam, dan minyak itu bisa nambah. Tapi sebenarnya yang lainnya nggak apa-apa. Jadi kalau ke supermarket, ada supermarket yang ada sandwichnya itu, ya udah boleh, nggak apa-apa, dimakan aja gitu kan. Itu juga sehat juga, nggak digoreng, tapi kan ada dalamnya biasanya ada telur, ada daging, tapi hindari yang daging olahan ya. Kadang-kadang suka dikasih sosis, itu justru nggak sehat. Kalau bisa yang benar-benar nggak daging olahan gitu, jadi nggak apa-apa, dia nggak reduce. Reduce nutrisinya enggak, reduce proteinnya juga enggak, atau ya jumlahnya komposisinya tetap seimbang gitu. Terima kasih Dokter Claresta untuk penjelasannya yang sangat lengkap. Terima kasih juga untuk Dokter Budi yang sudah menjelaskan beberapa saran-saran untuk Sobat Cihos. Nah, terima kasih untuk Sobat Cihos nih yang udah nanya-nanya ke Dokter Claresta dan juga Dokter Budi. Lumayan banyak ya dok ya. Jadi jadi sekarang saya akan umumkan 3 pemenang yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan untuk Dokter Budi dan juga Dokter Claresta. 3 pemenang ini nantinya berhak mendapatkan voucher Imani sebesar Rp100.000. Nah, untuk pemenang yang pertama itu adalah Bapak Fibri, Bapak atau Ibu Fibri. Yang kedua itu Ibu Putri Nurul, dan yang ketiga Bapak Evan Rico. Nah, selamat untuk pemenang Imani. Sekali lagi saya umumkan untuk pemenang Imani yang berhak mendapatkan Imani 100.000. Yang pertama Ibu Fibri, Ibu atau Bapak Fibri, Ibu Putri Nurul, dan juga Bapak Evan Rico. Nah, untuk 3 pemenang yang berhak mendapatkan voucher Imani dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 800 9594. Saya ulangi sekali lagi, 0813 8100 9594. Jadi untuk para pemenangnya bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut ya. Oke, terima kasih buat Dokter Ella dan Dokter Budi untuk waktunya, untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa bagus. Nah, buat Sobat Cios nih, tadi sebelumnya kan saya udah terangkan, kalau mau konsultasi dengan Dokter Budi itu boleh banget karena beliau ada di RS setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang. Dan untuk Dokter Ella harus buat perjanjian terlebih dahulu ya dok ya. Kalau ingin nanya-nanya nih soal gizi lebih banyak, lebih
komplit bisa ke dokter Ella, tapi harus buat janji dulu nih Sobat Cihos. Nah, oke, untuk promo juga tadi sudah saya terangkan, banyak banget ya paket-paket promo di Cihos yang pastinya bermanfaat banget nih buat Sobat Cihos. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi untuk bisa konsul di Ciputra Hospital. Oke, baik. Saya rasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktu buat Sobat Cihos semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan selama syuting berjalan, baik disengaja ataupun tidak. Nah, sampai jumpa lagi di acara Health Talk kita di akhir bulan ini. Masih ada dengan Dr. Daniel terkait menjaga kesehatan kehamilan di trimester pertama. Oke, terima kasih Dokter Ella dan juga Dokter Budi untuk waktunya. Terima kasih Sobat Cihos dan salam sehat semuanya. Makasih. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih.